Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Imam Atunisa dari kelas PAI 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang wajibnya mencari ilmu dan indahnya berbagi ilmu pengetahuan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa mencari ilmu itu adalah wajib hukumnya. Seperti Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu itu wajib kepada setiap muslim dan muslimat. Allah juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri. Kalian tahu apa isi kandungan dari surat At-Taubah ayat 122? Mari kita simak. Isi kandungan dari surat At-Taubah ayat 122 ialah, yang pertama, jika terjadi peperangan, tidak perlu semua muslimin berangkat ke medan perang apabila sebagian saja sudah dapat mengatasi. Dan yang kedua, harus ada pembagian tugas dalam masyarakat, sebagian bertugas menjaga keamanan perang dan sebagian lagi memperdalam ilmu agama, agar bila yang bertugas perang sudah datang, yang bertugas memperdalam ilmu agama dapat menyampaikan ilmu yang didapatnya kepada mereka yang bertugas perang. Yang ketiga, dakwah dapat dilakukan secara efektif. Yang keempat, meningkatkan kecerdasan umat muslim. Kalian sudah tahu kan bahwa Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi untuk menyebarkan agama Islam. Lantas mengapa Rasulullah melakukan dakwah secara diam-diam? Rasulullah melakukan dakwah diam-diam dan sembunyi-sembunyi hanya kepada kerabat, keluarga, dan beberapa orang pilihan dari kalangan sahabat. Adapun terkait dengan alasan mengapa melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi pada 3 tahun pertama dakwahnya, tidak disebutkan analisa tajam dan terang pada sejarah dan riwayat tersebut. Namun, apa yang segera terlintas dalam benak adalah bahwa alasan utama Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini karena adanya rasa takut terhadap perlawanan sengit kaum musyrik dan bahaya yang akan mengancam dakwah Islam yang baru saja dimulai. Sampai suatu ketika Allah menurunkan ayat untuk mengumumkan dakwah secara terbuka. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 94, "Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik." Sejak itu Rasulullah mulai berdakwah secara terbuka. Tentu saja dia menemukan segelintir tantangan. Dia harus rela dimusuhi oleh kaumnya. Mereka semakin keras dan dalam menyakiti Rasulullah dan umat Islam. Melalui dakwah terbuka ini, satu persatu orang mulai menjadi mu'alaf. Melihat semakin banyak orang yang masuk Islam, masyarakat Quraisy tidak tahan melihat kenyataan tersebut. Mereka mulai berani mencela agama Islam dan mengecam Allah. Mereka juga semakin gencar melancarkan teror dan permusuhan terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Akan tetapi, Allah melindungi Rasulullah melalui jasa pamannya, Abu Thalib, karena dia adalah seorang bangsawan yang sangat dihormati di tengah kaum Quraisy. Akibatnya, penduduk Makkah tidak ada yang berani terang-terangan menyakiti dia. Beberapa sahabatnya yang memiliki keluarga, mereka akan dilindungi dari teror warga Quraisy. Sayangnya, tidak semua sahabat Nabi memiliki keluarga. Pada akhirnya,
mereka menjadi sasaran teror dan siksaan kaum Quraisy. Warisan yang paling berharga yang ada di bumi ini bukanlah harta atau kekayaan semata, melainkan ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang luas, sebagaimana yang pernah diriwayatkan dalam hadis berikut, yang artinya keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidaklah mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.